Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Agung, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, serta teman-teman yang saya hormati. Jadi, di sini saya akan membawakan usulan proposal yang berjudul Nilai-nilai pendidikan agama Hindu dalam tradisi upacara penyegaran di Desa Petandakan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Komang Nadi Cahayani dengan NIM akhir 01. Jadi, yang melatar belakangi penelitian ini yaitu Bali kaya akan tradisi, termasuk tradisi upacara penyegaran di Desa Petandakan. Adapun fenomena dalam penelitian ini yaitu fenomena ideal, pelestarian nilai-nilai pendidikan agama Hindu dalam tradisi upacara penyegaran di Desa Petandakan sebagai upaya menjaga warisan budaya dan membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia. Kemudian fenomena faktual, penurunan minat generasi muda terhadap tradisi lokal dan minimnya dokumentasi formal mengancam kelestarian upacara dan pemahaman nilai-nilai di dalamnya. Adapun GAP dalam penelitian ini yaitu terletak pada kurangnya penelitian spesifik dan mendalam yang fokus pada upacara penyegaran di Desa Petandakan, khususnya dalam mengungkap nilai-nilai pendidikan agama Hindu yang terkandung di dalamnya, proses pelaksanaannya, serta faktor-faktor yang mendukung pelestariannya di tengah perubahan zaman. Selanjutnya ada problem penelitian. Dalam penelitian ini mengkaji nilai-nilai pendidikan agama Hindu dalam tradisi upacara penyegaran di Desa Petandakan, Bali. Permasalahan utamanya adalah memahami pentingnya upacara ini bagi masyarakat, proses pelaksanaannya, dan nilai-nilai agama Hindu yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran upacara penyegaran dalam membentuk karakter dan nilai-nilai keagamaan, serta implikasinya bagi pengembangan pendidikan agama Hindu yang lebih efektif. Kemudian, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, mengapa tradisi upacara penyegaran di Desa Petandakan dianggap penting dilaksanakan? Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana proses pelaksanaan dalam tradisi upacara penyegaran di Desa Petandakan. Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu nilai-nilai pendidikan agama Hindu apa saja yang terkandung dalam tradisi upacara penyegaran di Desa Petandakan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi secara umum tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk mengungkap dan menganalisis nilai-nilai pendidikan agama Hindu yang terkandung dalam tradisi upacara penyegaran di Desa Petandakan, serta alasan pelestariannya hingga saat ini. Kemudian tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menjelaskan dan memahami mengapa tradisi upacara penyegaran di Desa Petandakan dianggap penting untuk dilaksanakan. Kemudian tujuan khusus yang kedua, untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses pelaksanaan dalam tradisi upacara penyegaran di Desa Petandakan. Kemudian tujuan khusus yang ketiga, yaitu untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai pendidikan agama Hindu apa saja yang terkandung dalam tradisi upacara penyegaran di Desa Petandakan. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian juga dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu bisa menambah pengetahuan tentang pendidikan agama Hindu, khususnya yang berkaitan dengan tradisi upacara penyegaran sebagai sarana pendidikan agama Hindu dan budaya. Kemudian manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu bagi lembaga, khususnya program studi, kemudian bagi masyarakat Desa Petandakan, kemudian bagi pembaca, dan selanjutnya ada bagi penulis selanjutnya. Kemudian kita ke kajian pustaka. Jadi penelitian ini menggunakan 5 kajian pustaka. Yang pertama
yaitu oleh YASA pada tahun 2022 pada artikel dalam Jurnal Ilmu Pendidikan volume 2 nomor 1 yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Pagelaran Wayang Kulit pada Tumpak Wayang. Kemudian yang kedua yaitu Tri Utami pada tahun 2023 pada artikel dalam Jurnal Ilmu Multidisiplin volume 3 nomor 1 yang berjudul Penerapan Nilai-nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Kitab Niti Sastra. Kemudian yang ketiga, menurut Palguna Utama pada tahun 2023 pada artikel dalam Jurnal Ilmu Multikultural volume 3 nomor 4 yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Agama Hindu menurut Kitab Niti Santaka. Kemudian yaitu Mustawan dan Made Dwiana, yaitu pada tahun 2021 pada artikel dalam Jurnal Widya Aksara volume 26 nomor 1 yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Tradisi Perang Ketupat Desa Kapal, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kemudian yang kelima yaitu Niwayan Karmini dan Wayan Paramarta pada tahun 2019 pada artikel dalam Jurnal Seni Budaya volume 34 nomor 3 yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Tari Sangyang Manik Geni di Pura Serayu, Desa Canggu, Bali. Selanjutnya ada konsep penelitian. Dalam penelitian ini mempunyai dua konsep yaitu pendidikan agama Hindu dan upacara penyegaran. Pendidikan agama Hindu merupakan proses penting yang dirancang untuk mengembangkan potensi individu secara aktif dan terencana, mencakup aspek kecerdasan, akhlak, kepribadian, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian konsep yang kedua yaitu upacara penyegaran. Upacara termasuk upacara penyegaran di Desa Petandakan bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi merupakan cara penting bagi masyarakat untuk menjaga tradisi dan kepercayaan mereka. Yang selanjutnya ada teori penelitian. Jadi dalam penelitian ini menggunakan 3 teori. Yang pertama teori fungsionalisme struktural yang digagas oleh Talcott Parson. Teori ini akan menganalisis fungsi upacara penyegaran dalam sistem sosial Desa Petandakan. Analisis akan menelusuri bagaimana upacara ini berkontribusi pada keseimbangan dan kelangsungan hidup sosial budaya Desa Petandakan. Kemudian teori yang kedua yaitu teori religi yang digagas oleh Emil Durkheim. Teori ini memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami proses pelaksanaan upacara penyegaran sebagai suatu praktik sosial yang dinamis dan tertanam dalam struktur sosial dan budaya Desa Petandakan. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori simbolik dan nilai yang dikemukakan oleh Clifford Geertz, menyatakan bahwa ritual seperti upacara penyegaran merupakan simbol yang kaya makna dan mengandung nilai-nilai yang penting bagi masyarakat. Kemudian teori ini akan memecahkan masalah tentang nilai agama Hindu apa saja yang terkandung di dalam upacara ini. Selanjutnya ada model dan kerangka berpikir. Jadi penjelasan dalam model kerangka berpikir dijelaskan di dalam kerangka berpikir yaitu penelitian ini mengkaji dampak globalisasi terhadap nilai-nilai pendidikan agama Hindu dalam upacara penyegaran di Desa Petandakan dengan pendekatan kualitatif dan 3 kerangka teori yaitu fungsionalisme struktural, teori religi, dan teori simbolik dan nilai. Penelitian ini menganalisis fungsi upacara, proses pelaksanaannya, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk memahami dinamika perubahan. Jenis dan pendekatan penelitian ini yaitu jenis penelitian yang mendasari proposal nilai-nilai pendidikan agama Hindu dalam tradisi upacara penyegaran di Desa Petandakan adalah penelitian kualitatif. Pilihan ini didasarkan pada tujuan utama penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang makna, nilai-nilai, dan proses pelaksanaan upacara penyegaran sebagai suatu tradisi yang syarat dengan nilai-nilai pendidikan agama Hindu. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali nilai-nilai pendidikan agama Hindu yang terkandung dalam upacara penyegaran di Desa Petandakan.
Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Jadi lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Kemudian waktu penelitian ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan, yaitu dari bulan Juli 2025 sampai dengan Januari 2026. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jadi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai pendidikan agama Hindu yang tertanam dalam upacara penyegaran di Desa Petandakan, sebuah fenomena yang kompleks dan syarat dengan makna simbolik serta konteks sosial budaya yang kaya. Kemudian sumber data. Jadi sumber data ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama di lapangan. Kemudian data sekunder ini merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya ada objek dan subjek penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu tradisi upacara penyegaran dan nilai-nilai pendidikan agama Hindu di dalamnya. Kemudian subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Petandakan yang terlibat dalam upacara penyegaran. Kemudian ada teknik penentuan informan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu yang pertama pemangku, kedua prajuru, kemudian yang ketiga warga desa yang aktif partisipan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi partisipan, wawancara, dan studi dokumentasi. Jadi observasi partisipan ini akan terlibat langsung dalam rangkaian upacara penyegaran. Kemudian wawancara menggunakan pendekatan semi-struktur yang artinya terdapat pada pedoman wawancara. Kemudian studi dokumentasi yaitu dokumen-dokumen ini akan digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Yang pertama itu reduksi data, kemudian penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Baik, mungkin sekian dari usulan proposal saya dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.